Selamat malam Kak Citra. Selamat malam, Sedang Coach. sibuk nih. Kak Citra sedang sibuk apa? Baru pulang kantor, Coach. Aduh, pasti kecapean ya. Enggak, masih semangat. Kondisi diri saya baik. Oke, terima kasih. Baik Kak Citra, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu coaching. Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dan memperjelasnya dengan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Sebagai seorang coach, saya akan memfasilitasi Kak Citra untuk menemukan tujuan, langkah, dan sumber daya dengan cara bertanya. Apakah Kak Citra bersedia? Saya bersedia, Coach. Terima kasih Kak Citra. Selama sesi coaching ini, saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung Kak Citra dengan baik. Juga saya mengeksplorasi jawaban-jawaban Kak Citra. Apakah oke? Oke, Coach. Oke, terima kasih Kak Citra. Eh, Sesi coaching akan kita lakukan selama 45 menit sampai dengan 90 menit ke depan. Apakah Kak Citra bersedia? Bersedia, Coach. Iya, saya akan memulai dengan menanyakan coaching goals. Setelah itu membahas langkah dan sumber daya. Di akhir coaching, saya akan menanyakan tentang kesimpulan, action plan atau rencana aksi dan feedback. Apakah oke? Oke, Coach. Terima kasih Kak Citra. Di dalam sesi coaching nanti, jika sesuatu yang kemungkinan keluar dari topik, bolehkah saya menyela? Silakan, boleh, Coach. Oke, jika saya diperbolehkan menyela, saya akan membuat tanda seperti ini. Hmm. Dan saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goals. Apakah oke? Oke, Coach. Iya. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan kita, Kak Citra? Baik, dipersilakan, Coach. Terima kasih Kak Citra. Tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan selama sesi coaching ini. Kak Citra, dari apa yang sudah saya sampaikan, apakah Kak Citra ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Coach. Oke, apakah Kak Citra sudah siap untuk di coaching? Saya sudah siap, Coach. Terima kasih. Kita mulai Kak Citra. Eh, Apa tujuan yang ingin Kak Citra dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Baik, terima kasih Coach atas pertanyaannya. Jadi memang tujuan saya masih sama dengan tujuan saya waktu sesi coaching terakhir kita, Coach. Jadi tujuan saya itu agar saya bisa lolos wawancara beasiswa S3 seperti itu, Coach. Iya, jadi Kak Citra ingin lolos wawancara beasiswa S3. Ya. Oke, seperti apa detail tujuan Kak Citra? Baik, seperti apa detailnya? Jadi saya itu ingin mengambil kuliah S3 seperti itu, Coach. Nah, kuliah S3-nya ini memang jurusannya itu sejalan dengan kuliah S2 saya, yaitu kebijakan publik. Nah, sebetulnya saya ingin mengikuti beasiswa di luar negeri seperti itu, Coach. Kemungkinan antara Australia atau Korea seperti itu. Nah, di dalam beasiswanya tersebut itu biasanya ada 3 tahap, Coach. Tahap yang Ya, pertama yaitu pengumpulan dokumen, yaitu ijazah dan juga transkrip ya, nilai gitu. Yang kedua itu
apa ya coach, saya lupa. Yang ketiga itu ada seleksi wawancara seperti itu. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah yang kedua coach, yaitu seleksi wawancaranya tersebut gitu sih coach. Oke, dari penjelasan Kak Citra tadi bahwa Kak Citra ingin lolos di seleksi wawancara karena dari tujuan utama dari Kak Citra tadi bahwa Kak Citra mau kuliah S3 yang sama dengan yang setara, artinya bahwa yang dikuliahkan itu sama dengan yang pada S2 itu. Apakah demikian Kak Citra? Betul coach. Jadi eh, pada sesi coaching ini Kak Citra ingin supaya di akhir sesi coaching seleksi wawancara Kak Citra boleh lulus dalam seleksi wawancara ya. Iya coach, saya harus lulus seleksi wawancara, baru setelah itu saya bisa dinyatakan lolos beasiswanya, seperti itu coach. Oke, untuk seleksi wawancara ini kapan akan dicapai? Baik, memang seleksi wawancaranya tersebut dicapainya itu kira-kira bulan September Oktober seperti itu coach di batch 2 seperti itu. Oke, untuk seleksi wawancara, untuk lolos seleksi wawancara ya. Nah, Iya, jadi kalau seleksi wawancara, untuk lolos seleksi wawancara di sesi coaching ini, apa yang mau Kak Citra dapatkan setelah selesai sesi coaching ini? Kalau selesai sesi coaching ini, seleksi untuk lolos seleksi wawancara itu belum bisa dicapai ya. iya coach, belum bisa Hmm. dicapai. Jadi memang saya itu harus menemukan dulu apa yang ada di sekeliling saya, siapa orang yang bisa membantu atau siapa gitu coach atau apa gitu yang bisa membantu saya. Saya belum tergambarkan sama sekali. Oke, apakah dari penjelasan Kak Citra, apakah Kak Citra ingin setelah selesai sesi coaching ini, Kak Citra mendapatkan mungkin langkah-langkah untuk selolos seleksi wawancara? Betul, saya ingin mendapatkan langkah-langkah agar saya bisa lolos seleksi wawancara seperti itu coach. Apakah boleh Kak Citra mengulang tujuan dari sesi coaching kita kali ini? Baik, tujuan saya mengikuti sesi coaching ini untuk pada akhirnya hasil yang saya inginkan adalah saya ingin punya langkah-langkah, ya bisa dibilang strategi atau langkah-langkah yang nantinya akan saya lakukan agar saya lolos seleksi wawancara beasiswa S3 seperti itu, Coach. Oke, kalau boleh saya mengulang tujuan dari Kak Citra, dari sesi coaching ini bahwa Kak Citra ingin mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang tepat untuk bisa lolos di seleksi wawancara. Dengan tujuan utama Kak Citra bahwa Kak Citra ingin kuliah dengan beasiswa. Apakah seperti itu Kak Citra? Iya, betul, Coach. Oke. Eh, oh, kok hilang? Masih ada, Coach. Ini di mana ini? Saya punya gambar kok hilang. Oke, mohon maaf Kak Citra, ada kesalahan teknik sedikit. Oke, kita lanjut ya Kak Citra. Baik. Ah, apa boleh Kak Citra sampaikan ulang lagi kapan akan dicapai untuk lolos seleksi wawancara ini?
Kira-kira bulan September, 5 bulan lagi kurang lebih dari bulan ini, Coach. Karena ini bulan April kan? Oke, artinya bahwa pada bulan September itu Kak Citra akan mengikuti eh, seleksi wawancara. Iya, betul. Oke, di mana akan dicapai untuk seleksi, lolos seleksi ini? Baik, di mana akan dicapai karena itu adalah online atau daring, Coach. Jadi memang di Zoom biasanya saya melakukan seleksi wawancara itu di ruangan kantor seperti itu sih, Coach. Iya, berarti di ruang kantor. Lalu untuk mencapai itu Kak Citra bersama siapa? Baik, untuk mencapai itu em, saya sendirian sih Coach, karena memang saya sendiri yang ingin mengikuti beasiswa tersebut. Oke, artinya bahwa ini Kak Citra yang sendiri mengikuti ya. Tidak ada teman lain di kantor. Hmm, betul, saya sendiri Coach, tidak ada teman. Oke, apa bukti bahwa Kak Citra sudah berhasil mencapai tujuan? Baik, buktinya adalah biasanya email coach. Jadi nanti dari pihak penyelenggara beasiswanya akan mengirimkan email ke email saya yang menyatakan bahwa saya lolos beasiswa tersebut dan biasanya juga dikirim, diinformasikan melalui telepon seperti itu coach. Oke, eh, berarti di sini apa keberhasilan ditelepon eh, melalui email dan juga ditelepon. Nah, berarti di sini apa alat ukurnya? Em, Alat ukurnya adalah apa ya coach? Alat ukur untuk keberhasilannya mungkin mendapatkan email itu sih coach. Jadi itu adalah alat ukur untuk keberhasilan saya seperti itu. Oke, artinya bahwa Kak Citra mendapatkan eh, mendapat informasi melalui email dan dinyatakan bahwa Kak Citra eh, diterima, lolos dalam seleksi wawancara. Apakah seperti itu? Betul coach. Oke, apakah tujuan ini dalam kendali diri Kak Citra? Hmm, iya betul coach. Ini semuanya dalam kendali diri saya. Oke, apakah Kak Citra punya kemampuan untuk meraih tujuan ini? Saya rasa saya punya kemampuan coach untuk mencapai tujuan ini karena saya juga sudah S2 seperti itu coach. Artinya saya sudah pernah melalui beasiswa tersebut hanya saja itu untuk sekolah S2 dan sekarang untuk sekolah S3 seperti itu coach. Iya, iya, berarti Kak Citra sudah punya pengalaman. Artinya Betul. bahwa kemampuan ada, pengalaman juga sudah miliki, sehingga untuk masuk ke sananya, Kak Citra rasa bahwa, oh itu bisa. Apakah seperti itu ya? Iya, betul coach. Oke, selain punya pengalaman, pengetahuan, sewaktu Kak Citra eh, ambil S2, masuk ambil S2-nya, Mhm. mungkin ada pengalaman atau pengetahuan lain untuk memperkuat agar Kak Citra lolos di wawancara untuk masuk ke S3 sekarang ini. Pengetahuan yang harus saya miliki itu memang pengetahuan tentang jurusan yang akan nanti saya ambil. Itu tentang kebijakan publik seperti itu, Coach. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang kebijakan publik ini sudah saya pelajari saat saya S2 seperti itu. Nah, hanya saja sekarang saya harus mengulangnya kembali seperti itu, Coach. Mungkin bisa dengan membaca buku, mungkin juga search di Google, mencari jurnal-jurnal terkait dengan kebijakan publik. Seperti itu, Coach.
Oke, keren ya. Sudah punya bayangan ke sana, berarti sudah sedang mempersiapkan diri dengan baik nih. Ah, oke, eh, artinya ini sudah Kak Citra sudah mulai menyusun langkah, menyusun langkah agar eh, pada waktu terjadi seleksi wawancara itu Kak Citra bisa lolos. Selain punya pengetahuan, mungkin apalagi yang harus dimiliki oleh Kak Citra agar bisa lolos di seleksi wawancara ini. Hmm. Saya rasa selain pengetahuan, tadi Coach sudah menanyakan tentang apakah itu dalam kendali diri saya. Saya rasa iya. Kemudian kemungkinan saya butuh sumber daya maupun dukungan di sekeliling saya seperti itu, Coach. Iya. Bisa disampaikan sumber daya apa yang diperlukan Kak Citra untuk bisa eh, lolos dalam seleksi wawancara ini. Baik, Coach. Eh, jadi sumber daya apa saja? Yang pertama sumber daya manusia menurut saya yaitu dari orang-orang sekeliling saya. Yang pertama suami saya gitu. Sumber daya manusia yaitu suami saya karena memang beliau itu sudah melalui ini terlebih dahulu gitu Coach. Jadi saya mungkin bisa berdiskusi dengan beliau seperti itu. Yang kedua, tentu saja teman-teman saya, teman sih sebenarnya cuma satu. Jadi teman saya yang sudah juga S3 seperti itu Coach. Kemungkinan saya sumber daya yang saya miliki itu. Kemudian kalau sumber daya alat seperti itu, Coach. Saya rasa handphone dan laptop saya cukup untuk memenuhi apa informasi untuk mencari informasi yang saya butuhkan seperti itu, Coach. Oke, dari apa yang disampaikan Kak Citra, eh, apa boleh saya bisa menyampaikan kembali bahwa yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan ini Kak Citra sudah miliki. Artinya pengetahuan, baik pengetahuan untuk kebijakan publik, Hmm. kemudian pengalaman yang sudah dialami oleh Kak Citra sewaktu masuk untuk beasiswa S2-nya, Mhm. kemudian juga bisa mengakses pengalaman dari suami yang Mhm. sudah masuk S3-nya sudah melalui tahap ini dan Mhm. juga pengalaman dari teman-teman yang lain. Apakah seperti itu Kak Citra? Iya betul, Coach. Oke. Eh, dari apa yang disampaikan oleh Kak Citra tentang tujuan kemudian pengetahuan, apakah tujuan Kak Citra ini penting? Tujuan saya apa, Coach? Penting ya? Apakah, oh ya, Hmm. apakah tujuan Kak Citra ini penting? Hmm, saya rasa tujuan ini penting, Coach. Menurut saya justru bahkan ini menjadi prioritas utama saya. Kenapa? Karena em, dengan ikut, maksudnya dengan mengambil sekolah S3, itu artinya saya bisa mengembangkan kompetensi diri saya seperti itu, Coach. Dan ini kemungkinan besar juga apa berpengaruh pada kenaikan jabatan saya seperti itu, Coach. Oke, berarti ini adalah sebuah pilihan ya. Betul. Iya, artinya bahwa setelah Kak Citra bisa menyelesaikan lolos wawancara, bisa menyelesaikan S3, maka Kak Citra pasti memiliki eh, kemampuan yang lebih, kemudian berkontribusi baik terhadap perkantoran maupun diri sendiri atau dengan keluarga, itu menjadi partisipasi dari Kak Citra. Apakah seperti itu? Iya, betul sekali, Coach. Oke. Untuk mencapai tujuan ini, kapan Kak Citra mulai?
langkah untuk mewujudkannya? Hmm. Baik, sebetulnya saya sudah mulai langkah ini, Coach. Langkah kecil, Ya. menurut saya ini adalah langkah kecil seperti itu. Saya sudah mengambil langkah pertama yaitu berdiskusi dengan suami saya seperti itu. Berdiskusi Hmm. mengenai bagaimana caranya untuk lolos wawancara tersebut seperti itu, Coach. Nah, untuk langkah lainnya, kemungkinan saya akan lakukan di bulan depan, Coach. Kenapa? Karena memang di pekerjaan ini sedang hektik ya, Coach, sedang sibuk gitu, banyak kesibukan yang harus diselesaikan sampai dengan akhir bulan. Jadi saya akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, kemudian saya fokus di eh, beasiswa tersebut di bulan Mei. Bulan Mei ya. Oke, langkah kecil sudah mulai dilakukan, berdiskusi dengan suami. Kemudian untuk langkah selanjutnya nanti dilakukan di bulan Mei. Apakah seperti itu Kak Iya, betul, Citra? Coach. Oke, menurut Kak Citra, dalam rancangan Kak Citra, kapan deadline dari tujuan ini? Hmm, deadline dari tujuan ini sebetulnya di bulan Agustus akhir harusnya sudah selesai ya, Coach. Karena artinya di bulan September, Oke, entah itu tanggal berapa, saya sudah siap menghadapi wawancara tersebut seperti itu, Coach. Jadi di akhir bulan Agustus. di akhir bulan Agustus ya. Artinya bahwa untuk memulai dengan waktu yang intensif itu dimulai dari bulan Mei. Bulan Mei Betul. ini apakah di awal sekitar tanggal berapa atau ke di akhir sekitar tanggal berapa? Apakah bisa disampaikan? Di minggu kedua bulan Mei, Coach. Seperti itu. Minggu. Iya. Oke, artinya bahwa di minggu kedua bulan Mei itu Kak Citra sudah mulai intensif untuk mempersiapkan diri dalam eh, untuk mengikuti seleksi ini dan eh, lolos. Harapannya bahwa lolos di seleksi wawancara ini. Seperti itu ya, Kak. Iya, betul, Coach. Oke, terkait dengan tujuan, apakah ada gejala atau kendala yang Hmm. eh, dilihat atau dirasakan oleh Kak Citra? Hmm, Kalau dilihat, kendala yang dilihat belum terfikirkan, Coach. Tapi kendala yang saya rasakan adalah kurangnya pengetahuan saya akan kebijakan publik tersebut. Kendalanya seperti itu. Sehingga saya merasa perlu lebih banyak lagi belajar mengenai kebijakan publik tersebut. Seperti itu, Coach. Oke, artinya ada kendala yang dirasakan ya. Ya. Heeh. Eh, ada perasaan kendala atau masalah dalam pengetahuan yang masih minim tentang kebijakan publik. Hmm. Langkah pertama apa yang mau dibuat oleh Kak Citra untuk mengatasi kendala ini? Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, Coach, langkah pertama sudah saya lakukan, yaitu berdiskusi dengan suami saya mengenai lolos wawancara tersebut. Eh, Sedikit tidaknya saya juga berdiskusi mengenai jurusan kebijakan publik yang saya ambil. Kemudian suami saya berkata memang bagus gitu ya, jadi dia oke lah dengan jurusan yang saya ambil. Yang kedua, langkah yang akan saya ambil adalah em, untuk berdiskusi juga dengan teman saya yang sudah lulus S3 dan mengambil jurusan kebijakan publik seperti itu, Coach. Kemudian saya juga akan eh, melakukan ini ya, Coach, mencari jurnal-jurnal ilmiah mengenai kebijakan publik, mungkin di Google seperti itu, mencari jurnal di apa sih website kayak Scholar gitu kan, ya, Coach. Kemudian kemungkinan saya juga akan membaca buku di perpustakaan kantor. Mungkin di saat jam istirahat seperti itu, Coach. Jadi setelah makan siang,
Saya buru-buru sholat, kemudian membaca buku seperti itu, Coach. Oke, apakah ini perlu sebuah schedule atau Hmm, bagaimana, Citra? betul, Coach. Karena memang saya sudah terbiasa di kantor membuat timeline ya, Coach. Jadi Ya, saya rasa ini juga butuh timeline seperti itu. Kenapa? Karena saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Yang kedua, agar supaya saya lebih konsisten gitu dan bisa berkomitmen atas timeline tersebut seperti itu, Coach. oke. Artinya bahwa dari penjelasan Kak Citra tadi, langkah yang mau diambil sudah mulai bergerak. Yang pertama itu berdiskusi dengan suami sudah dilakukan. Nah, lalu apakah dengan teman-teman belum? Nanti bulan Mei dulu. Iya betul. Berdiskusi dengan teman itu di bulan Mei seperti itu, Coach. Tapi bisa juga sejalan dengan mencari jurnal, karena kan kalau mencari jurnal hanya menggunakan handphone dan juga laptop. Jadi di saat senggang saya bisa Ya. melakukannya seperti itu, Coach. Oke, keren. Berarti dari tahapan yang dilakukan ini ada eh, tahapan yang bisa dilakukan secara bersamaan ya, bersamaan. Jadi selain berdiskusi juga bisa mencari jurnal itu lewat handphone. Jadi sambil ngobrol bisa langsung eh, belajar juga. Seperti Iya, itu ya Kak Cinta. iya betul, Oke, Coach. keren. Iya, keren, keren. Dari apa yang disampaikan Kak Citra tadi, apakah Kak Citra bisa mengurutkan atau yang disebutkan tadi sudah diurutkan sesuai dengan tahapan-tahapannya itu? Betul. Yang tadi saya sebutkan itu sudah berurutan, Coach. Oke, dari simptom, eh, dari penyebab tadi bahwa ada kendala tadi sudah disampaikan oleh Kak Citra bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik itu belum belum maksimal. Sehingga langkah yang sudah disusun atau disampaikan yang direncanakan oleh Kak Citra sudah disampaikan tadi nanti akan dilakukan secara intensif di bulan Mei. Apa yang menjadi penyebab tujuan Kak Citra ini? Yang menjadi penyebab dari hambatan saya itu kemungkinan waktu ya, Coach. Waktu juga bisa jadi bagaimana caranya supaya saya bisa menyisihkan waktu untuk belajar seperti itu, Coach. Waktu dalam rancangan Kak Citra, bagaimana memanage waktunya? Hmm, Bagaimana cara saya memanage waktu? Karena itu saya membutuhkan timeline seperti itu, Coach. Jadi dengan timeline itu saya bisa memanage waktu saya seperti itu. Oke, keren ya. Apa hasil yang ingin Kak Citra inginkan dari masalah tadi, lalu eh, pengetahuan kebijakan masih minim, kemudian kendalanya di waktu, lalu apa hasil yang ingin Kak Citra dapatkan? Hasil yang saya inginkan tentu saja lulus dalam seleksi wawancara tersebut, Coach. Iya. Kalau ingin lulus seleksi wawancara, maka apa yang harus dilakukan oleh Kak Citra? Nah, yang harus saya lakukan ya langkah-langkah tersebut tadi yang saya sebutkan, Coach. Dan langkah-langkah itu memang sudah berurutan seperti itu, Coach. Apakah boleh diulang satu kali lagi? Baik, jadi langkah pertama itu memang berdiskusi dengan suami saya, dan itu sudah saya Hmm. lakukan. Kedua, saya berdiskusi dengan teman saya yang juga mengambil S3 di jurusan kebijakan publik, seperti itu. Yang ketiga, saya akan mencari-cari jurnal melalui Google atau Google Scholar
terkait dengan kebijakan publik. Yang keempat, itu saya akan membaca buku di perpustakaan kantor di saat waktu saya senggang, seperti itu, Coach. Iya. Setelah Kak Citra melakukan semuanya itu, apa dampak yang akan diperoleh oleh Kak Citra? Hmm. Jadi memang nanti akan berdampak sangat baik sekali, Coach, seperti yang tadi saya sampaikan. Jika saya lolos wawancara Hmm. tersebut, artinya saya lolos beasiswa. Dan dampak besarnya adalah itu akan berpengaruh kepada kenaikan jabatan saya, seperti itu, Coach. Oke, selain kenaikan jabatan, mungkin ada efek lain lagi. Betul, Oh, baik. Efek lainnya adalah menambah wawasan saya tentu saja seperti itu, Coach. Apalagi kebijakan publik ini memang harus terus-menerus diperbarui, seperti itu, Coach. oke. Berarti Kak Citra harus terus mengikuti perkembangannya tentang kebijakan publik ini. Apakah seperti itu? Betul, betul sekali, Coach. Memang harus, kalau kebijakan publik memang terus-menerus berubah, Coach. Kenapa? Karena dia harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Oke. Nah, apa situasi yang muncul saat hasil sudah dicapai oleh Kak Citra? Hmm, situasi yang muncul tentu saja situasi yang membahagiakan seperti itu, Coach. Eh, jadi yang pasti saya tidak tidak kebingungan lagi seperti itu. Kemudian wawasan saya juga jadi bertambah seperti itu. Jadi situasinya pasti sangat-sangat membahagiakan seperti itu, Coach. Bolehkah Kak Citra menggambarkan kebahagiaan seperti apa? Eh, yang pasti saya happy banget, Coach, dan saya pasti memberitahukan suami saya dulu yang pertama, kemudian memberitahukan kepada teman saya yang saya ajak diskusi seperti itu, Coach. Oke, kebahagiaan ini yang dirasakan Kak Citra di waktu itu kalau sudah tujuan ini sudah tercapai. Dari rentang nilai 1 sampai dengan 10. Kira-kira kebahagiaan yang dirasakan oleh Kak Citra itu pada angka berapa? Tentu saja kebahagiaan itu kalau saya mencapai atau lolos wawancara, itu pasti kebahagiaan saya 10, Coach. Oke, keren. Saya ikut bahagia. Berarti yang bahagia selain Kak Citra, siapa lagi yang ikut bahagia? Selain Kak Citra, suami, mungkin ada lagi. Tentu saja teman saya, Coach, yang saya ajak diskusi. Oke, bisa dibayangkan pada waktu Kak Citra sudah lolos dan sudah tercapai cita-cita ini, tujuan yang untuk lolos di wawancara ini dan pada akhirnya lolos kuliah di luar negeri, beasiswa, kuliah S3. Apa yang eh, akan dilakukan pada waktu itu? Ekspresi apa yang Hmm. ditunjukkan atau aksi apa yang dilakukan pada waktu itu? Hmm, ekspresi saya yang saya tampilkan saat itu pasti ekspresi bahagia. Pasti saya seharian itu akan bahagia sekali. Seperti itu, Coach. Bisa digambarkan atau diandaikan seperti apa? Hmm, yang pasti kalau saya, biasanya kalau saya pribadi itu membaca sesuatu gitu ya, saya membayangkan membaca email gitu, atau mendapatkan telepon, saya lolos wawancara, yang pasti saya akan melompat-lompat, Coach. Melompat-lompat ke Oke, girangan, seperti itu. oke. Jadi kalau seandainya pada waktu itu kalau ada suami di samping pasti belum melompat pasti suami akan menanyakan ada apa ini? Betul, Coach. Kalau seandainya kalau suami di samping lalu Kak Citra lompat-lompat lalu suami bertanya bahwa apa yang terjadi? Kemudian apa yang disampaikan Kak Citra? Saya pasti akan bilang, Alhamdulillah saya lolos wawancaranya gitu. Oke, lalu reaksi spontan dari suami seperti apa? Bisa dibayangkan? Bisa pasti, tapi yang pasti beliau tidak akan melompat juga, Coach. Tapi
dengan ekspresi lain, yaitu akan mengucapkan Alhamdulillah, selamat ya, gitu. Hmm. Oke, berarti senang ya, senang dan gembira yang di yang diekspresikan dengan lompat-lompat. Begitu ya, Mhm. Kak Citra. Iya, Oke, eh, apa kesimpulan yang dapat Kak Citra ambil dari sesi coaching ini? baik. Dari sesi coaching ini, dari awal saya menyampaikan tentang tujuan saya, yaitu lolos seleksi wawancara gitu, beasiswa S3. Kemudian saya juga akhirnya memahami bahwa saya mempunyai kendali atas ini semua. Kemudian saya membutuhkan pengetahuan gitu, bukan hanya lolos wawancara, tapi saya butuh pengetahuan untuk mensupport tujuan saya tersebut. Tadi saya bilang pengetahuan yang saya harus miliki tentu saja pengetahuan mengenai kebijakan publik seperti itu. Nah, sumber daya yang saya miliki untuk mencapai itu adalah tentu saja berdiskusi dengan suami saya dan juga teman saya dan juga jurnal-jurnal yang nantinya akan saya baca, jurnal-jurnal dan buku yang akan saya baca seperti itu, Coach. Kemudian tadi juga ada langkah-langkah yang harus saya lakukan ke depannya. Gitu, yang pertama saya sudah lakukan berdiskusi dengan suami saya. Kemudian yang kedua, saya akan berdiskusi dengan teman saya yang sudah S3 dan mengambil jurusan kebijakan publik juga. Nah, yang ketiga, itu saya akan mencari jurnal-jurnal terkait di mungkin Google Scholar seperti itu. Kemudian, eh, kemudian juga saya harus gitu ya meluangkan waktu untuk membaca buku di perpustakaan kantor gitu, Coach.